Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Admin juga doakan mudah-mudahan di hari yang cerah ini ya. Sekarang hari Selasa ya. Rabu tanggal 13 ini kebetulan di daerah admin sangat cerah. Nah, mudah-mudahan segala aktivitas kalian meskipun dengan segala keterbatasan dalam masa pandemik ini bisa selalu lancar, serta yang paling penting selalu menerapkan 3M ya. Kawan-kawan YouTube, pada part 2 ini kita akan melanjutkan lanjutan dari part 1, masih membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang contoh sum if ya. Sum if itu adalah salah satu fungsi Excel yang sudah disediakan khusus untuk menjumlahkan dengan persyaratan kriteria. Nah, ini contoh sum if. Bagi teman-teman yang baru membuka channel YouTube atau menonton video ini, agar lebih paham, admin sarankan untuk mengikutinya dari part 1 biar tidak loncat-loncat gitu ya. Jadi bisa penjelasan tentang sum if ini admin sudah jelaskan panjang lebar pada part 1. Mudah-mudahan paham. Kalau yang belum paham nanti bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Baik, selanjutnya ini untuk contoh sum if. Kemarin kita sudah sampai pada contoh yang kedua. Nah, ini ya, rumus posisi yang kedua. Sekarang itu adalah yang ketiga ya. Yang ketiga terlebih dahulu. Yang ketiga, contoh sum if yang ketiga. Nah, ini. Oke. Contoh sum if yang ketiga ini kita punya data dari kelas ya, kelas excel.web.id. Nanti rekan-rekan YouTube atau kawan-kawan YouTube juga bisa mengecek langsung, kunjungi silahkan kelas excel.web.id. Ini sudah dijelaskan panjang lebar juga. Nah, di video admin saya lagi ini kita mempraktekkan ya, belajar mempraktikkan dari dasar. Pada contoh yang ketiga ini, di contoh sum if ini, kita melihat ada fungsi Excel. Di sini fungsi Excelnya adalah sama dengan sum if kurung buka A2 titik 2 A8 titik koma C5. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kita mau menjumlahkan kriteria yang ada pada sel atau pada range sel A2 sampai dengan A8. Admin ulangi, A2 itu berarti kolom A row 2, sedangkan A8 berarti kolom A row 8. Nah, untuk menjumlahkan datum yang ada di kolom ini ya, rentang A2 sampai dengan A8. Tapi dengan persyaratan kalau yang rumus ketiga ini datanya sesuai dengan yang ada pada C5. Sini yang ada pada C5 berarti kita mau menjumlahkan datanya yang sesuai dengan yang ada dalam C5. Berarti kan C5 itu angkanya adalah 100. Nah, kalau datanya sedikit, sekali lagi gampang kita manual saja. Dilihat saja angka yang ada dalam kolom A itu berapa angka 100-nya. Ini kan berarti ada 2. 1, 2. 100 tambah 100 jadi 200 gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat hampir sama dengan fungsi Excel di yang ketiga ini. Di yang keempat kita ada rumus Excel pertama sama dengan sum if, kemudian rentang selnya A2 sampai dengan A8. Kriterianya adalah data yang lebih dari, disimbolkan dengan tanda ini, tanda lebih dari ya, pakai dan C5. Berarti penjumlahan dengan kriteria sel pada range A2 sampai dengan A8 di mana nilainya lebih besar daripada C5. C5 kan sudah diketahui 100. Makanya nilainya itu harus lebih dari 100 gitu loh. Maka penulisan rumus Excelnya
Ini harus diperhatikan sekali lagi ketika kita menerapkan kriteria ya, maka harus dibarengi dengan tanda kutip nih, tanda kutip gitu ya. Nih, maka akan seperti ini. Itu untuk contoh sum if yang keempat untuk menjumlahkan dengan satu kriteria. Nah, oke. Kemudian pada contoh sum if yang lain, di sini kita punya contoh dengan format yang berbeda. Di sini dalam masif, contohnya dalam kelas excel.web.id juga kalian bisa nanti di situ dilihat ya, dilihat. Nah, di rumus sum if ini kita akan coba menjumlahkan data-data yang ada di range B ya, range B sama dengan D, B, kolom B, C sama dengan D. Nah, yang pertama adalah kita mau mendapatkan total dari jumlah supplier. Nah, caranya seperti apa? Di sini rumusnya sama dengan sum if B2 range, berarti ya, range B2 sampai dengan B9. Berarti data ini yang akan dihitung itu adalah data B2 kolom B row 2 sampai dengan kolom B row 9 ya, B2 titik 2 B9 titik koma. Ini kriterianya apa? Kriterianya adalah kalau yang ada dalam kolom B ini bersesuaian dengan supplier 2. Jadi data yang ingin dicari hanya supplier 2 saja. Apa yang dihitung? Yang dihitungnya adalah D2 sampai dengan D9. Jadi data yang ada dalam kolom D2 sampai dengan D9. Makanya rumusnya seperti ini. Nah, ini kan hasilnya makanya 450 tambah 50 tambah 200 tambah 100 gitu ya. Nah, kesimpulannya sekali lagi contoh ini adalah untuk menjumlahkan data pada range D2 gitu ya sampai dengan D9 di kolom jumlah ini dengan kriteria pada baris yang sesuai dengan kolom B2 sampai dengan B9, yaitu kriterianya adalah supplier 2. Maka rumus yang dituliskan adalah seperti ini. Nah, boleh kita praktekkan langsung. Nah, misalkan ini. Misalkan ini ya, kita ulang. Misalkan di sini sama dengan sum if. Nah, kalau kalian mau nulis rumus entah itu dengan huruf kecil atau huruf besar tidak jadi soal ya. Misalkan huruf kecil seperti itu tidak jadi permasalahan. Silakan saja. Ntar kita zoom dulu biar lebih besar. Gini ya. Oke, ulang sum if. Oke. Kita mau mengukur nih ya kriteria yang ada pada, kalau tadi kan B ya. Kolom B karena kebetulan di contoh itu di sini di kolom B, karena kita ada di kolom F berarti ya kolom F. Kolom F9 sampai dengan kolom F16 ya. Nah, ini nih ada petunjuknya, range-nya F9 sampai F16, kriterianya apa? Titik koma. Kriterianya adalah misalkan supplier 2. Supplier atau supplier 3 lah. Supplier 3. Nah, kriterianya. Kemudian sum range-nya apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah apa yang ada di kolom H9 sampai dengan kolom H16 gitu. Kalau sudah seperti ini ya, sudah hijau rumusnya, tinggal kurung tutup kemudian tekan enter saja gitu, seperti ini. Nah, kok kenapa ini hasilnya jadi 0? Oh, ternyata ada yang keliru nih kawan-kawan. Jadi kelirunya pada penulisan kriterianya ya. Harusnya supplier spasi 3. Oke, kita ulang, enter. Nah, isinya kan 50-an. Lihat, ini dari daftar supplier 3 itu hanya satu saja yang dari supplier 3.
barang 2 isinya adalah 50. Jadi jumlahnya 50 gitu. Nah, berarti ini juga jadi pelajaran ya. Awas, hati-hati ketika kita mengetikkan karakter. Jadi karakter ini yang memakai tanda kutip di pertama, kemudian yang kedua, hati-hati dengan penulisannya. Penulisannya harus persis sama dengan data yang ada dalam tabel ini, biar nggak keliru seperti tadi, gitu ya. Nah, oke, kita modifikasi dengan cara yang lain, misalkan agar tidak sama. Ini kan tadi supplier yang ingin diketahuinya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu barangnya? Jadi kita mau ngitung barang, misalkan barang 2 tuh ada berapa? Barang 2 itu jumlahnya ada berapa, gitu ya. Maka kita bisa modifikasi seperti ini. Ini dalam formula bar ini ya, range ini berarti diganti bukan F lagi, karena F itu adalah kolom untuk supplier kan. Nah, makanya harus dirubah. Berarti karena kita mau ingin mengetahui barang 2 gitu ya, barang 2 itu ada berapa, maka range-nya itu harus diganti ke kolom barang. Karena kolom barang ada di kolom G, maka pasti di sini G9 ya, G9 sampai dengan G16. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui apa? Formula barnya, kriterianya adalah ingin mengetahui barang 2. Barang 2 yang dijumlahkan tetap ini ya, kita ingin mengetahui yang dijumlahkan ini tetap ini seperti ini. Nah, ini formulasinya. Kita tekan enter. Oke, barang 2 itu jumlahnya adalah 200. Benar nggak 200? Ya, cek saja. Kalau datanya sedikit mudah sih dicek ya. Tapi tidak akan keliru karena ini sudah rumusnya sudah pasti ya, sudah pasti, dan tingkat kesalahannya benar-benar sangat kecil dan mungkin belum ditemukan kasus tidak berkesesuaian kecuali ada kesalahan penulisan formula atau penulisan rumus. Ya. Nah, jadi kita juga bisa mengetahui dengan format contoh yang ini bisa kita variasikan jika ingin mengetahui data yang lain. Misalkan seperti yang barusan, ingin mengetahui barang 2. Kalau ingin mengetahui barang 4, ya tinggal dirubah aja isinya barang 4 gitu ya. Enter lagi, 200. 100, 100, 1 sama 100, 200. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Rekan-rekan, itu untuk contoh sum if yang selanjutnya dengan masih satu kriteria ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh sum if yang selanjutnya. Ini tabelnya atau datanya masih sama dengan yang tadi, tapi dengan sedikit variasi juga. Variasinya apa? Variasinya yaitu seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita ingin menjumlahkan atau ingin mengetahui jumlah dari sel yang diinginkan dengan catatan atau dengan kriteria yang dimana kriterianya berada pada sel yang lain atau berhubungan dengan sel yang lain. Nah, rumusnya kan sama dengan sum if kurung buka, kita mau mencari data yang ada pada range C2, C9. Jadi kita mau cari barang yang ada di C2 sampai 9 dengan kriteria. Nah, ini F3 ini kriteria. Jadi kalau menunjuk pada sel yang sudah ada, maka jangan menggunakan tanda kutip seperti kriteria dalam contoh penulisan yang pertama, tapi langsung saja diklik selnya adalah sel F3. F3 kan barang 3. Nih, barang 3 ini. Diklik saja F3. Ya. Jadi sudah kriterianya sudah include, sudah masuk ke sini gitu. Apa yang ingin dihitung? Yang ingin dihitung sama ya, adalah kolom yang ada dalam jumlah D2 sampai dengan D9. Oke. Untuk lebih jelasnya kita sama ini. Oke, kita mau mengukur apa tadi? Barang 3. Kita praktekkan lagi. Nah, ini ya. Coba rekan-rekan perhatikan. Di sini di formula ini kan tadi kita mau cari barang 3, barang 4 ya asalnya. Nah, ini kan pakai tanda kutip.
Dengan menggunakan formula yang lain yang barusan kita bahas, maka kriteria ini kita bisa hapus saja, diganti dengan mengklik apa yang ada di sel I10 gitu. Jadi penulisannya seperti ini, G9.2, G16 ya, kriterianya kolom apa yang ada dalam kolom gitu, I10 yang dijumlahkannya adalah H9 sampai dengan H16. Kalau sudah begini tinggal enter saja. Jadi barang 3 itu ya, barang 3 itu yang di sini itu jumlahnya adalah 275 dari jumlah ini. 75 tambah 200, jadi 275. Nah, ini maksudnya kita juga bisa menentukan satu kriteria dengan cara mempick atau memilih data yang ada pada sel yang lain gitu. Pada sel yang lain. Nah, mudah-mudahan paham ya rekan-rekan. Tuh. Nah, ini kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Sekali lagi kalau belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part selanjutnya yaitu part 3.